Saya akan membaca dari Matius 8, 26, 36 sampai 46. Ini tentang Yesus di Taman Getsemani. Maka latar background saya juga Yesus di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bagi orang beriman, hidup adalah anugerah, kesempatan, perjuangan. Karena bagaimana kita menjalani hidup dan membuat hidup bermakna adalah sebuah pilihan. Kita bisa memilih kalau ada kebebasan. Pilihan sejati lahir dari kehendak bebas. Maka tema kita kehendak bebas. Kalau ada pilihan, baru ada kehendak bebas. Sekarang tadi juga dikatakan ya oleh tim pujian, kita kehendak hadir di sini, mau apapun kehendak kita atau bukan, kehendak bebas atau tidak, atau karena diundang, datang ya, aduh, masa nggak datang, nggak enak, aduh, ya, tapi karena terus-terusan jadi datang juga. Nah, itu apakah itu datang terpaksa atau karena kehendak bebas? Setelah itu berpikir, oh betul juga ya, saya mau datang. Maka perbedaannya itu adalah antara kehendak bebas dan tidak. Nanti lihat, kalau itu dari kehendak bebas, ada sukacita. Ada kebebasan, ada sukacita. Dalam dunia filsafat ada 2 macam kebebasan. Kebebasan negatif yaitu bebas dari apapun. Bebas dari sesuatu, dari siapapun, dari apapun. Termasuk bebas dari diri sendiri. Maka diri sendiri bisa membelenggu dan membuat kita tidak bebas. Yang kedua, kebebasan positif, yaitu bebas untuk berbuat apapun. Di sini kita harus hati-hati, karena dengan bebas berbuat apapun, orang bisa melakukan sesuatu yang negatif, sesuai dengan nafsu dan naluri yang menyebabkan kebebasannya menjadi negatif. Karena diperbudak atau dipenjara oleh diri sendiri, agar kebebasan positif itu sungguh-sungguh positif, maka kebebasan harus digunakan dengan bijaksana. Apa yang disebut bijaksana? Saya selalu mengatakan bijaksana itu ya dikepu-kepu.
Filsafat Yunani itu bagus. Kebijaksanaan menyebutkan itu kombinasi triade 3 hal, baik, benar, santun. Kebaikan, kebenaran, keindahan. Itu bijaksana. Maka kalau kebebasan ini positif digunakan secara baik, benar, dan santun, itu adalah kebebasan yang positif. Saya tambahkan, saya tidak puas, saya tambahkan kudus, kekudusan. Baik, benar, santun, dan kudus. Atau indah dan kudus. Di mana-mana saya berkata tentang kebijakan. Kalau orang hidup sudah seperti ini, hidup dengan bebas. Dalam bahasa imam, kebebasan itu ini harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu seturut suara hati dan bisikan roh ilahi. Maka dalam bacaan tadi, dalam Injil, Yesus di Taman Getsemani, Yesus 3 kali berdoa hal yang sama. Ya, jauhkanlah piala ini daripadaku. Ya, jadi jikalau ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, bukan kehendakku. Ya, kalau kehendakku maunya jadilah kehendak aku untuk piala ini berlalu. Itu kehendakku. Kehendak Yesus ternyata kehendak bebasnya menyerahkan kehendak bebasnya untuk mengikuti kehendak Allah. Jadi Yesus bukan terpaksa mengikuti kehendak Allah, tidak. Tuhan, aku sudah menyerahkan kehendakku kepadamu. Sekarang kalau engkau menghendaki piala ini lepas daripadaku, jauh daripadaku, aku senang. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu lah. Karena kehendakmu lah adalah kehendak bebasku. Luar biasa. Nah, disitulah kehendak bebas kita sebagai kaum beriman. Maka ciri orang yang memiliki kehendak bebas dalam memilih itu sekali sukacita. Disebut dengan maka berbahagialah di dalam Matius 5, 3-12 itu makarios, kata bahagia di situ yang digunakan makarios, yaitu kata bahagia yang tidak dapat diambil oleh apapun, tidak akan hilang oleh siapapun. Karena kebahagiaan ini bukan dari unsur luar, tetapi dari dalam diri kita. Itulah makarios. Maka kebahagiaan yang sukacita ini mampu mengatasi pengalaman negatif. Kesulitan, kesakitan, kesengsaraan, bahkan kematian. Maka dalam khotbah di bukit itu Yesus bersabda, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang berduka cita, yang lemah lembut, yang lapar, yang murah hati, yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya karena kebenaran, serta yang dicela dan dianiaya karena Yesus. Berbahagialah. Ditutup pada Matius 5, 11-12, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab para nabi pun demikian telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi luar biasa ini. Jalan sukacita itu adalah pilihan yang diambil berdasarkan kehendak bebas yang mengantar kita pada jalan kekudusan. Itulah yang disampaikan Sri Paus Fransiskus dalam surat apostolik Gaudete et Exsultate dengan judul Panggilan Kekudusan pada Zaman Now yang menggunakan teks Matius 5 2-3-12 tersebut. Dalam kehidupan agama kita dihadapkan dengan berbagai aturan. Ya, misalnya contoh aja. Di mana kehendak bebas kita dengan aturan? Tergantung bagaimana kehendak kita memilih. Maka kehendak bebas, kalau kita punya pilihan, berarti di situ ada kehendak bebas. Tapi kalau kita sudah tidak punya pilihan, tidak ada kehendak bebas di situ. Ya. Contohnya pantang dan puasa. Apakah kita melakukan dengan kehendak bebas atau terpaksa pada masa prapaskah? Ya. Karena ada aturan atau ada kontrol sosial yang menyebabkan kita tak mau berpantang dan berpuasa. Karena diomong, kok kamu nggak puasa? Kok kamu nggak pantang? Ya, kamu kan anggota PD. Ya, apalagi Avila, Pirsa Avila. Masa sih? Nah, terpaksa. Atau ini juga untuk ikut PD ini karena sebetulnya nggak mau, sedang ada sesuatu, tapi dipaksa terus. Ya,
Di WA-in terus, bukan di WA, diteleponin terus. Akhirnya itu seperti hakim yang tidak punya kehendak bebas itu, daripada janda ini mengganggu terus, aku tidak takut pada Tuhan dan tidak takut kepada siapapun, tapi daripada aku diganggu terus, aku datang. Nah, itu tidak ada kehendak bebas ya. Karena apa? Di situ dirinya sendiri sudah memperbudak. Ya, kamu jangan nanti kalau kamu tidak melakukan ini, nanti kamu dianggap orang begini-begini. Maka konon puasa tanpa doa itu diet. Karena tidak ada ya. Jadi ada kehendak. Puasa tanpa karya amal namanya ngirit. Puasa tanpa sukacita namanya kere. Puasa tanpa pilihan, nah ini namanya sengsara. Maka tidak ada sukacita. Itu yang saya sebut. Puasa dengan pilihan, ada sukacita yang luar biasa yang lain dari kita. Puasa tanpa iman, drama dan tragedi, tidak ada kehendak bebas. Hanya tindakan ritual belaka. Puasa dengan doa, karya amal yang dipilih dengan sukacita atas kehendak kita adalah dalam mengikuti Kristus, itu yang dikehendaki oleh Yesus. Itu yang disebut dengan kehendak bebas. Ya. Dalam Katekismus nomor 1, Katekismus Gereja Katolik nomor 1, kalau kita perhatikan sangat menarik sekali. Di situ disebutkan Allah dalam dirinya sendiri sempurna dan bahagia tanpa batas. Ya, tidak perlu menciptakan manusia. Tetapi berdasarkan keputusan yang dibuatnya karena kebaikan semata-mata, yaitu cintanya, ia telah menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Ia menciptakan manusia dengan kehendak bebas, tetapi memberi manusia pun dengan kehendak bebas. Supaya apa? Manusia ambil bagian dalam kehidupannya yang bahagia, yaitu kehidupan dalam kehendak bebas. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi karena dalam kehendak bebas, dalam Dia dan oleh Dia, Allah memanggil manusia supaya menjadi anak-anaknya dalam Roh Kudus, dan dengan demikian mewarisi kehidupan yang bahagia. Kehidupan apa? Sukacita dan bahagia dengan kehendak bebas. Di balik pernyataan tersebut, Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebasnya, yaitu cinta, agar manusia pun ambil bagian dalam kehendak bebasnya hingga mengalami sukacita. Disitulah manusia diciptakan dalam kehendak bebas dengan pilihan. Untuk itu, kitab Kejadian mengisahkan Allah menempatkan manusia dengan pilihan. Maka Adam dan Hawa, kalau kita perhatikan dalam Kejadian 1, 2, sampai 3, sampai peristiwa dengan Lot, itu dalam keadaan kehendak bebas. Yaitu pilihannya mendengarkan Allah atau mengabaikannya. Tidak mendengarkan dengan mendengarkan iblis. Maka kata Tuhan dalam Kejadian 2, 16, 17, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Yesus bilang, ini bebas. Kamu jangan makan. Kalau makan mati. Ya, maka jangan makan. Berada dalam pilihan. Apakah manusia mendengarkan Tuhan? Selama tak ada iblis, manusia damai dan sejahtera, mengikuti pilihan bebasnya supaya tetap hidup damai. Waktu iblis datang dalam bentuk ular, manusia digoda dan diberi hoaks. Jadi hoaks yang ramai sekarang ini, kabar bohong, itu sudah ada sejak zaman dulu. Dalam kitab Kejadian, bahkan pada bab-bab awal, ya, Kejadian 3 ayat 1, hoaks sudah dibawa oleh iblis. Tentulah Allah berfirman, coba memutarbalikkan menggunakan nama Allah. Maka hati-hati yang buat hoaks ini ya, itu iblis tuh ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Jelas Yesus bilang boleh semuanya dimakan, yang itu jangan. Nah, kita lihat wanita itu masih setia pada firman Tuhan dan mengoreksi iblis. Tidak, kata wanita itu. Tuhan tuh berfirmannya begini, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, hebat ya wanita itu. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu,
Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Loh, di mana kehendak bebas? Kok dilarang? Bukan dilarang, diberitahu oleh Allah, kalau kamu makan, kamu mati. Diberitahu yang baik, ya. Kalau makan mati. Iblis lihai, meningkatkan hoaxnya dengan menyatakan bahwa yang difirmankan Allah itu bohong, itu hoax katanya. Dan perlawanan pada Allah akan membuat maha kuasa, bukan mati, tapi kekal. Maka ia berkata di dalam satu Kejadian 4:5, sekali-kali kamu tidak mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Dosa terjadi pada saat manusia ingin menjadi seperti Allah. Keselamatan terjadi pada waktu Yesus, Putra Allah, turun menjadi manusia. Maka dosa terjadi kalau kita ingin menjadi seperti Allah. Ya, ingin menguasai Allah, bahkan mendikte Allah, dosa. Tapi keselamatan terjadi ketika Allah turun menjadi manusia. Saat mengambil buah tersebut, manusia jatuh dalam dosa. Maka ketika berdosa, sudah tak ada kehendak bebas. Sudah dikuasai oleh dosa. Ya. Itulah saat ia tidak menggunakan kehendak bebasnya sesuai dengan maksud ciptaan yang dikendalikan, malah dikendalikan oleh iblis yang memicu nafsu dan naluri untuk berkuasa seperti Allah. Dosa adalah keputusan dan hasil tanda petik kehendak bebas kita yang digunakan secara negatif, maka menjadi kebebasan negatif. Maka bukan lagi menjadi kehendak bebas. Manusia melawan kehendak Allah dengan mengendalikan iblis. Justru dalam dosa, manusia tidak bebas. Tidak bebas dari iblis, tidak bebas dari dirinya, atau tidak bebas dari apapun. Karena tidak bebas dari diri sendiri, ia pun tidak bebas lagi untuk berbuat sesuatu. Kebebasan positifnya sudah hilang lagi. Untuk mengikuti Tuhan, untuk mengabdi Tuhan dengan baik. Ya, untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Jadi sudah tidak bebas lagi. Sudah tidak bisa hidup lagi sesuai dengan kehendak Allah, kehendak bebas yang berdasarkan hati nurani dan bisikan ilahi kalau dilawan. Jadi itu kehendak bebas. Jadi Allah sudah melengkapi kita dengan hati nurani. Ya, hati nurani. Contoh, kalau kita orang baik-baik ya dulu dari pelajar tidak pernah menyontek. Pada suatu hari diajak menyontek atau diajari menyontek atau baru menyontek, apa yang dilakukan? Deg-degan. Orang juga, orang yang diajari baik tapi kepepet pada suatu hari mencuri, deg-degan. Orang yang mau masuk ke terlambat masuk kantor karena melakukan kegiatan lain, pertama deg-degan, tanda itu ya berdebar-debar, itu suara hati berbunyi, masih tajam. Sebagai alarm kita, jangan. Tapi kalau 2 kali, deg-degannya berkurang. Kalau 3 kali, makin berkurang. Kalau terus-terusan, menjadi biasa. Maka orang yang menyontek profesional tidak merasa bersalah. Orang yang berbuat kesalahan sudah biasa, tidak bersalah. Dulu ada sebuah pantomin yang bagus, yang berjudul Don't Touch Me Please. Oh, bagus. Don't Touch Me Please. Saya gambar begini. Don't Touch Me Please. Lalu digambarkan Don't Touch Me Please, itu ada tulisan Don't Touch Me Please. Kertas besar. Orang lewat. Dia, Don't Touch Me Please. Oh, jangan disentuh. Maka dia tidak sentuh. Lewat. Tiap hari pulang perginya tuh lewat situ. Don't touch me please. Terganggu, tergoda dia. Ingin menyentuh. Apa sih rasanya kalau menyentuh itu? Ya, dia coba. Ya, jadi ini ibarat saya umpamakan seorang pemudi, seorang anak gadis yang berasal dari keluarga Kristiani yang baik-baik dan dididik oleh orang tuanya. Kamu jangan pernah mau disentuh oleh pria apapun. Kalau kamu nanti dewasa,
kecuali oleh suamimu kalau sudah sah. Maka waktu bertemu dengan pacar pertama, dan bertemu pacaran, dia senang, pacarnya mulai mau menyentuh. Dia ingat, don't touch me please, don't touch me, please, please, please. Keras sekali tuh, ya, suara hatinya berkenan. Tapi godaan, iblis itu kan godaan, agresif, prianya, lalu lama-lama luntur tuh, don't touch me. Please-nya hilang tuh, don't touch me. Terus digoda-goda terus menjadi don't touch. Laki cowoknya bilang, lakinya, ini don't touch-nya apa? Udah mulai mengambang nih. Don't touch, jangan sentuh. Jangan sentuh kamu apa saya. Sudah ragu-ragu. Yang lain ada don't. Don't apa nih? Ya, jangan ragu, jangan sentuh atau apa? Akhirnya dia apa? Please. Itulah dosa terjadi. Suara hati sudah tumpul. Maka ada orang bertanya kepada saya, apakah dosa itu? Kita sudah tahu dosa, tidak usah dijawab. Ibu, bapak, saudara-saudari sudah tahu apa dosa. Hanya saya dengan guyon ini berkata, mohon maaf ya, bukan kasar, tapi saya mohon maafin. Saya menjawab dosa itu seperti kentut. Kentut ya, kita mengalami semua. Kentut, bahasa Sundanya tuh enak ya. Kentut tuh meledos teka rasa. Mungkin bahasa Jawanya meledos ora kroso. Itu kentut. Meletus tanpa terasa. Tapi yang merasa siapa efeknya? Baunya. Tetangga, tak damai dan tak sejahtera. Ya. Dirinya juga tak damai dan tak sejahtera. Tapi orang yang sudah biasa, dia mengalami, mana anak-anak sekolah tuh yang biasa, mana tuh, enggak tuh, tuh, enggak. Diri, karena merasa itu biasa. Ya. Demikianlah itu yang disebut dengan dosa. Ya. Dosa terjadi di situ. Maka Yesus kita lihat dalam Katekismus 2824, kehendak Bapa dipenuhi sempurna di dalam Kristus oleh kehendak manusiawinya. Satu kali untuk selamat. Pada saat masuk ke dunia, Yesus berkata, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi Yesus menyerahkan kehendak bebasnya kepada Allah Bapanya. Yesus dalam dapat mengatakan tentang dirinya sendiri, Yohanes 8:29, senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Bapa. Jadi itu kehendak bebas Yesus. Ketika berdoa dalam sakratul maut dalam Injil yang tadi kita baca, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Karena Yesus sudah menyerahkan kehendak bebasnya untuk melaksanakan kehendak Allah. Maka begitu keputusan Yesus, kehendak bebas saya melaksanakan kehendak Allah, maka ia melaksanakan kehendak Allah dengan sukacita, sekalipun membawa penderitaan. Karena kehendaknya lah ini, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Di situ tampak Yesus adalah contoh manusia, putra Allah yang menjadi manusia, yang memiliki kehendak bebas seperti kita. Ia bukan Allah saja, tetapi ia adalah Allah dan manusia. Ia sebagai manusia memiliki kehendak bebas seperti kita, walau tanpa dosa. Maka ia berkata di dalam Yohanes 4:34, makananku ialah melaksanakan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Jadi kehendaknya sudah diserahkan kepada Allah. Lihat, pada waktu Yesus sebagai orang, sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas, bukan Allah, sebagai manusia, digoda oleh iblis dalam Matius 4:1-11 atau Matius 4:1-13. Ya, godaan merubah batu menjadi roti. Tidak mau. Kenapa? Yesus di tempat lain membuat mujizat roti. Ia tidak mau membuat roti bukan karena tidak mampu. Ia tidak mau karena yang menyuruh iblis. Seandainya yang menyuruh Allah, ia akan melakukannya. Itulah bagaimana ia menyerahkan kehendak bebasnya kepada Allah. Lalu menjatuhkan diri untuk show off? Tidak. Ya, tidak mau mencobai Allah dan diminta untuk menyembah
iblis, dia tidak mau. Godaan untuk melaksanakan kehendak Allah itu dikenai kepada nafsu dan naluri. Maka kalau kita lihat, sesudah dikalahkan, iblis mundur. Tapi ingat saudara-saudari, iblis memang mundur, tetapi iblis pantang mundur. Lukas 4:13. Di situ, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan, ia mundur dan menunggu saat waktu yang baik. Nanti iblis muncul lagi pada waktu yang dianggap baik oleh iblis, yaitu dalam kalau godaan kelaparan tidak bisa, ya kan Yesus tadi digodanya luar biasa kan, raga, kan kita ada 3 godaan yang sering disebut itu ya, tahta, harta, kuasa, dan yang bukan wanita, bukan pria, raga, ya bisa pria, bisa wanita, bisa dirinya raga, tubuh. Nah, maka godaan itu. Nah, ketika godaan itu sudah berhasil dilewati, iblis datang melalui Petrus yang mau mencegah supaya penderitaan Yesus tidak terjadi untuk menebus manusia. Maka Petrus berkata Matius 16:22, Tuhan, sekali-kali kiranya Tuhan menjauhkan hal itu, yaitu apa? Penderitaan Yesus. Hal itu sekali-kali Tuhan. Yesus berkata, enyahlah iblis. Nanti di Taman Getsemani yang kita dengar hari ini, dalam Injil tadi barusan yang kita baca, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin, lalu dia minta bebaskan. Untung dia berkata, kecuali apabila aku meminumnya. Tetapi Yesus sadar akan kegodaan tersebut untuk bebas. Ya, jadilah kehendakmu. Nah, itu luar biasa ya. Dan terakhir, ini godaan yang luar biasa untuk kehendak bebasnya, ketika Yesus di atas salib, Markus 15:34, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah godaan terdalam dari iblis, bahwa seseorang, kita, manusia, ditinggalkan oleh Allah yang katanya mengasihi. Di mana Allahmu? Ada banyak peristiwa penderitaan yang kita alami juga sekarang. Kesulitan akibat pandemi. Lalu orang bisa berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan di situ iblis masuk. Kenapa Tuhan meninggalkan saya? Untuk apa saya tetap percaya kepada Allah? Untung Yesus berkata lagi, menyerahkan dengan kepercayaannya, dengan kehendak bebas. Ya Bapa, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawa. Yesus wafat, dan pada saat itu iblis dikalahkan secara total oleh Yesus. Kehendak bebas dalam diri Yesus sempurna terlaksana. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kehendak bebas kita? Kita cermati. Kalau kita cermati sungguh, Yesus selalu memberi pilihan juga kepada kita untuk kehendak bebas. Ya. Misalnya tentang roti hidup yang sejak 2 minggu yang terakhir dalam Injil hari Minggu tentang roti hidup. Para pendengarnya pun diberi pilihan. Para pendengarnya merasa berat mendengar Yesus, kok roti kehidupan. Maka pada pergi. Yesus tidak merayu mereka untuk tetap bertahan, lalu bernegosiasi dengan ajarannya, tidak. Ya, berkompromi, tidak. Yesus sungguh berkata, sungguh jikalau engkau tidak makan dagingku, engkau tidak akan hidup selama-lamanya. Perkataan itu berat, banyak orang pergi. Bayangkan, orang yang tadinya melihat mujizat penggandaan roti, makan kenyang, mengikuti Yesus, berharap ketika Yesus menyatakan diri, mewahyukan diri, siapakah dirinya? Mereka tidak mau, tidak tahan, tidak kuat, pergi. Yesus tidak marah, jangan. Nanti kita jalan-jalan lain. Merayu seperti seorang sales, ya, supaya dibeli, tidak supaya ada pengikut, tidak. Yesus berkata, maka ia bertanya kepada para muridnya juga yang 12 itu, Yohanes 6:67, apakah kamu tidak pergi juga? Bebas, menyerahkan pilihan itu. Petrus mewakili teman-temannya, ia berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus. Nanti pada waktu Yesus juga memberi pilihan kepada para muridnya, Yesus memberikan juga kriteria.
Mengikuti dia itu harus dia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak bilang, hei kamu semua harus ikut aku. Siapa yang mau ikut aku, ia harus menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikuti aku. Inilah yang saya sebut fit and proper test menjadi murid Yesus. Dengan kehendak bebasnya. Yang kadang-kadang kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, karena kehendak bebas memilih aku, kita bertentangan dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Karena kita tidak sepaham dalam mengikuti Yesus dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan saudara-saudari, dengan sahabat-sahabat. Bisa putus hubungan karena Yesus. Untuk itulah Yesus berkata, barang siapa tidak mencintai aku lebih daripada mereka itu tidak layak mengikuti aku. Di situ kehendak bebas. Karena dengan demikian akan mengalami sukacita, hidup kudus. Dan itulah yang dipilih, yang dikatakan oleh Yesus. Raja Salomo diberi pilihan. Maka kalau kita coba diminta oleh Allah, apa yang kamu minta hari ini? Apa yang kita minta? Salomo, raja yang luar biasa, harusnya yang diminta itu apa yang sedang bumi, harta, kuasa, dan raga wanita pada waktu itu. Tidak, Salomo meminta dengan kehendak bebasnya, kebijaksanaan, hikmat. Dan setelah meminta hikmat itu, apa yang terjadi? Karena sesuai dengan kehendak Allah, berkenan pada Allah, Salomo mendapatkan segala sesuatu. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus pernah mengalami juga dilema dalam persoalan tentang kehendak bebas ini. Paulus mengalami terbelenggu dalam dosa. Maka di dalam Roma 7:15-17 ia berkata, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah apa yang aku perbuat. Jadi saya mau berbuat baik, tapi yang keluar kok yang tidak baik. Saya mau enggak menggosip, malah jadi sumber gosip. Saya mau sabar, malah ngomel. Nah, kata Paulus lagi, jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Roma 7:15-17. Ya. Maka Paulus di ayat sebelumnya juga, aku tidak ingin melakukan sesuatu, tetapi itulah yang aku perbuat. Aku ingin melakukan sesuatu, dan itu yang persis tidak aku lakukan. Kenapa? Ada dosa yang bercokol di dalam diriku. Maka dalam dosa, orang tidak bebas. Yesus datang untuk membebaskan manusia dengan perkataan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat dengan kita. Maka salib yang dikatakan oleh Yesus tadi, yang disebut dengan menyangkal diri, memanggul salib, mengikuti aku, itu adalah jalan untuk memiliki kehendak bebas, sehingga bebas dari kuasa iblis, sehingga kita masuk mengikuti Tuhan dengan penuh sukacita. Maka Yesus juga memberi pilihan pada Matius 7:13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang. Pilihan dan kehendak bebas sudah dianugerahkan pada kita. Jalan mana yang mau kita pilih? Tadi lagu yang oleh tim pujian dibacakan, dinyanyikan dengan sangat bagus, walau ku tak dapat melihat. Ya, luar biasa ya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Ya. Jadi walaupun saya tidak tahu, ku serahkan kehendakku kepadamu, maka apakah dengan demikian aku tidak bebas? Tidak. Dengan demikian aku bebas karena aku menyerahkan, memutuskan kehendak bebasku untuk mengikuti kehendak Allah, sehingga seperti Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Selama ini terjadi dalam hidupku, kehendak bebas kita laksanakan dengan baik. Cirinya apa?
Apakah ada sukacita? Apakah ada makarios, kebahagiaan? Demikian keberadaan saudara-saudari sekarang di tempat ini juga ada makarios atau tidak. Dan itulah tandanya bahwa kita, tanda kecil, bahwa kita melaksanakannya dengan bebas tanpa paksaan. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.